Ibu Dian mengenai Ibu Ayu sebagai guru pengampu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Menurut saya, Bu Ayu Azurin itu termasuk salah satu guru yang bagus, bisa dibilang bagus. Terus beliau juga sangat memotivasi. Kemudian beliau juga ketika pembelajaran di kelas, anak-anak itu merasa enjoy intinya. Mereka merasa lebih bersemangat ketika pembelajaran. Soalnya Bu Ayu di situ menerapkan Bu Ayu menggunakan metode pembelajaran yang ada titik balik antara guru dan siswa. Dan selain itu, siswa di situ dikasih ruang, dikasih tempat untuk mereka memberikan masukan, memberikan saran. Jadi di situ nggak hanya dari Bu Ayu aja, tapi ada titik balik dari siswa dan Bu Ayunya. Nah, dari situ banyak siswa yang menyukai atau mengidolakan Bu Ayu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, Menurut Bu Hermita, bagaimana penilaian Bu Hermita kepada saya sebagai guru di SMK Mutu? Menurut saya untuk Bu Dian sendiri ketika menjadi pendidik di sekolah mutu sudah sangat sesuai dengan kinerja yang sangat baik menurut saya. Karena apa? Untuk menjadi seorang pendidik pun kan kita harus memberikan contoh kepada siswanya. Nah, Bu Dian ini untuk contohnya aja untuk ketika berangkat ke sekolah itu bahkan bisa dibilang itu terawal di sekolah ini. Jadi setelah Pak Wid mungkin Bu Dian yang nomor 2 yang paling awal, karena kita harus mencontohkan, mendidik juga harus mencontohkan kepada siswanya. Kalau kita sudah mencontohkan yang baik, pasti siswa ketika kita dorong untuk melakukan sesuatu yang baik juga berkaca kepada kita, seperti itu. Dan untuk kinerja di luar itu pun menurut saya Bu Dian sudah sangat optimal, bahkan lebih dari teman-teman yang lainnya. Karena di satu sisi memang sebagai seorang pendidik itu selain mendidik juga kalau ada tugas tambahan kan harus bisa membagi waktu, dan Bu Dian sudah maksimal di situ. Mungkin seperti itu, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Azurin Mustikasari, guru pengampu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dalam IPAS, pembelajaran ini dirangkum dari beberapa materi fisika, kimia, biologi, dan juga sosial ekonomi. Saya mengajar kelas 10, di mana kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka atau Kurmer. Kita tahu bahwa Kurmer memiliki 4 poin penting yang diterapkan dalam pembelajarannya. Pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, substansi ketercapaian kompetensi lebih esensial, sederhana, dan mendalam. Ketiga, masa pemenuhan capaian pembelajaran lebih fleksibel. Keempat, pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan dan kekurangan saya ketika mengajar di dalam kelas, yakni pertama kelebihan dulu. Kelebihan saya yaitu saya menerapkan beberapa metode yang interaktif. Saya juga memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan diferensiasi 3 kemampuan, yakni visual, auditory, kinestetik. Kemampuan itu didasarkan pembedanya adalah tugas yang diberikan kepada siswa. Visual membuat peta konsep, membuat poster mengenai tema tertentu sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan. Kemudian auditory membuat voice note, yaitu mereka menjelaskan secara lisan tentang pembelajaran yang diterapkan. Kinestetik melakukan praktek dan presentasi di dalam kelas. Nah, walaupun dalam penerapannya anak-anak itu hanya ikut-ikutan saja, belum sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi rata-rata tidak jadi diferensiasi, malah akhirnya seragam, seperti hanya memilih visual, hanya memilih kinestetik. Cenderung anak-anak menghindari yang sifatnya
komunikasi. Mengenai pembelajaran berbasis proyek, anak-anak saya suruh untuk membuat scrapbook. Nah, jadi tidak hanya melatih memberikan pengetahuan yang baik ke anak-anak tentang materi tertentu, tapi mereka juga menumbuhkan kreativitas mereka masing-masing. Metode yang saya gunakan juga interaktif, dengan memasukkan kuis-kuis, dengan memasukkan permainan-permainan yang interaktif sehingga anak-anak gembira saat melaksanakan pembelajaran. Kekurangan dalam pembelajaran saya yakni terlalu cepatnya saya dalam berbicara, kemudian emosional saya yang kurang stabil ketika menghadapi anak-anak yang sedang ramai, ketika menghadapi anak-anak yang juga sedang dalam kelabilan. Sehingga refleksi saya yakni semoga nantinya saya bisa menguasai emosi saya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, memberi pembelajaran yang menyenangkan dan juga berimpact ke anak-anak, baik dalam adab, pengetahuan, ilmu, teknologi, dan lain sebagainya untuk masa depan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Anda mengenai keterampilan spiritual dan emosional dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Taufikur Rahman? Menurut pengalaman saya selama berkarir di sini mulai dari 2016 hingga sekarang, Abah Taufik itu kalau saya memanggil itu adalah orang yang religius, selalu sholat tepat waktu dan selalu mengajak para siswa dan guru yang lain untuk selalu jamaah untuk sholat 5 waktu, terutama di sini yaitu sholat zuhur dan asar. Makanya Pak Taufik sangat betul mengajak para siswa untuk rajin beribadah. Jadi kalau menurut saya untuk religiusnya sudah bagus, emosinya juga bagus, selalu mengedepankan tabayun untuk melihat suatu permasalahan tanpa ada emosi berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata untuk Pak Taufikur Rahman. Orang religius. Islami banget. Cakar Pak. Maju terus.